Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Markus 16 ayat 9 sampai 15. Beritakanlah Injil. Beriman bukan berarti segalanya lancar dan jelas. Banyak hal yang tidak jelas dalam perjalanan hidup ini. Bahkan orang yang memilih jalan menjadi hamba Tuhan pun ada yang masih ragu-ragu dengan pilihan hidupnya. Demikian pula orang yang mau berumah tangga juga digoyang rasa ragu-ragu. Apakah memang itu pasangan hidupnya? Jangan-jangan nanti kandas di tengah jalan. Peristiwa kebangkitan Yesus tidak mudah diterima. Para murid sebagai saksi mata saja mengalami keraguan. Untuk menerima kenyataan itu, para murid memerlukan proses. Tuhan Yesus sendiri ikut terlibat membina kembali iman mereka, bahkan mencela sikap kurang percaya dari murid-murid. Berulang-ulang Tuhan Yesus menampakkan dirinya agar mereka semakin percaya. Ya, iman tetap terbuka terhadap keraguan. Ragu-ragu adalah bagian dari perjalanan iman. Namun kalau selalu dalam keraguan-raguan, kita harus waspada. Indikasi iman tidak berkembang, janganlah sampai menimpa kita. Seperti para murid, iman kita kepada Tuhan Yesus mungkin sangat kecil. Mungkin ada saat di mana kita meragukannya sebagai Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita berada dalam keraguan-raguan terus-menerus. Tuhan Yesus tidak akan menampakkan diri secara langsung kepada kita zaman now. Namun beliau dapat memakai berbagai cara untuk membuktikan bahwa beliau adalah Allah yang dapat diandalkan. Tuhan Yesus sendiri yang harus meyakinkan mereka. Perkataannya bukan lagi perorangan, tetapi kepada mereka sebagai paguyuban. Perlu pembukaan mata secara bersama, perlu pertobatan struktural dan komunal. Penampakan dirinya terasa belum cukup. Ketidakpercayaan dan ketutupan mereka harus ditegur dan dicela. Intinya, kesaksian para saksi mata dan telinga harus dipercaya dan diterima. Merekalah mata rantai pewartaan yang menjalin keaslian iman kita akan Tuhan Yesus yang terus hidup dan membimbing umatnya. Kepada merekalah Tuhan Yesus yang bangkit memberikan amanat agungnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Iman akan kebangkitan tidak pernah hanya demi hiburan dan kekuatan sendiri. Iman akan kebangkitan meminta mereka pergi dan memberitakan Injil. Itulah iman yang sama yang kita warisi sampai hari ini. Tugas dan giliran kita untuk meneruskan berita gembira itu kepada siapa saja yang kita jumpai. Kasih setia Allah jauh lebih besar dari keraguan manusia. Mewartakan kebangkitannya adalah wujud kepercayaan kita. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Catatan kecil. Perikop Injil Markus 16 ayat 9 sampai 15 biasanya disebut akhir yang panjang, tanda petik.
dan dianggap bukan bagian Injil Markus yang paling tua yang sudah berakhir di Markus 16 ayat 8. Meskipun ada banyak diskusi berkaitan dengan akhir historisnya, tetapi gereja tetap menerima perikop ini sebagai akhir kanonis Injil Markus, dan karena itu pesannya tetap asli dan relevan. Intinya, iman akan kebangkitan Yesus dimulai dari Yesus yang menampakkan dirinya. Beliaulah yang berinisiatif. Manusia harus dan hanya menanggapi saja. Ada beberapa pesan yang tercuat di sini. Oleh sebab itu, janganlah kita ragu-ragu. Amin.